Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1 S1 22003 dari jurusan Teknik Informatika kelas A. Video ini adalah video mata kuliah struktur data. Di sini video lecture 8 mengenai trees atau pohon dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, sekarang kita langsung saja ke materinya. Next slide. Nah, ini adalah materi dari trees. Nanti itu kita akan membahas dimulai dari pengenalan apa itu trees, definisinya, pohon ADT, menghitung kedalaman dan juga tinggi, ada pohon biner, implementasi dari pohon atau trees dengan menggunakan linked list dan juga array. Kemudian ada juga algoritma tree traversal. Nah, oke, di sini pengenalan trees. Jadi trees itu adalah data struktur yang non-linear. Maksudnya non-linear, di mana itu elemen-elemennya tidak terkait secara berurutan. Jadi hubungan antara elemen-elemen itu bisa lebih kompleks seperti one to many seperti ini dan juga many to many. Nah, itu maksud dari non-linear. Jadi kebalikannya dia dari yang linear. Kalau linear dia berurutan, contohnya seperti array, one to one dia konsepnya. Next, pada trees juga itu menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear. Nah, struktur data linear itu seperti array, linked list, stack, dan juga queue. Trees juga menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Nah, pada gambar di samping ini terlihat adalah sebuah silsilah keluarga di mana si Abraham ini berada dia di puncak pohon. Nah, cabang-cabang utama ini menunjukkan anak-anak dari Abraham. Ada Ismail, Ishak, Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Pohon-pohon ini kemudian menampilkan keturunan yang lebih lanjut. Contohnya seperti Ismail dan juga Ishak. Nah, kalau keturunannya Ishak dia dibagi lagi menjadi dua. Ada Esau dan juga Yakob yang memiliki beberapa anak di sini yang tercantum. Jadi ini itu adalah gambaran pohon keluarga yang menunjukkan keturunan dari Abraham seperti yang tercatat dalam kitab Genesis chapter 25 sampai dengan 36. Nah, di sini adalah definisi dari tree dan juga propertinya. Jadi, tree itu atau pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen-elemennya itu secara hierarkis dengan pengecualian elemen paling teratas. Karena setiap elemen di dalam pohon memiliki elemen induk dan juga nol atau lebih elemen anak. Kemudian elemen teratas dari pohon disebut akar atau root dari pohon. Jadi di sini ini merupakan adalah sebuah struktur di mana diagram pohon ini menunjukkan struktur organisasi perusahaan yang bernama Electronics and
Terus, jadi perusahaan ini memiliki 4 divisi. Ada R&D, Sales, Purchasing, dan Manufacturing. Nah, divisi Sales ini, kalau divisi R&D dia tidak memiliki kelas children. Sedangkan kalau si Sales, dia ini dibagi, ada kelas childrennya, ada domestik dan juga internasional. Nah, internasional dibagi lagi menjadi 3, ada Kanada, Amerika, overseas. Kemudian overseas dibagi lagi menjadi 4 anakan, ada Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Sedangkan divisi manufacturing ini dia itu memiliki 3 anakan, ada TV, CD, dan juga tuner. Nah, jadi dengan menggunakan diagram pohon itu, hubungan hierarkis dan struktur organisasi dapat digambarkan secara lebih jelas dan juga mudah dipahami, yang menunjukkan setiap bagian dari perusahaan itu berhubungan satu sama lain dan bagaimana tanggung jawab dan wewenang itu didistribusikan. Nah, untuk definisinya di sini, jadi secara formal kita mendefinisikan tree T atau pohon T itu sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen-elemen sedemikian rupa sehingga node-node tersebut memiliki hubungan antara si kelas parent dan juga kelas children atau anakannya yang memenuhi properti berikut. Jika T itu kosong, dia itu memiliki node khusus yang disebut akar T yang tidak memiliki parent. Nah, yang kedua, setiap node F, node V atau T yang berbeda dari akar memiliki node parent yang unik, yaitu W, yang merupakan anakan dari W. Kemudian di sini perhatikan bahwa menurut definisi pohon itu dapat kosong. Yang berarti apa? Sebuah pohon itu bisa saja kosong, artinya pohon tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Jadi dua node yang merupakan anakan dari si parent adalah siblings atau saudara kandung. Simpul V itu bersifat eksternal jika V itu tidak mempunyai anakan. Dan sebuah node V itu dikatakan sebagai internal jika dia itu mempunyai satu atau lebih anakan. Jadi kalau eksternal, simpul dia itu dikenal sebagai leaf atau daun. Kemudian suatu simpul merupakan ancestor jika node V itu node V jika U sama dengan V atau U adalah sebuah ancestor dari parentnya V. Kemudian sebaiknya dikatakan bahwa simpul V itu merupakan turunan dari simpul U jika U itu merupakan ancestor dari V. Di sini kita lanjut ya mengenai sisi pohon T adalah sepasang simpul U dan juga V sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Kemudian bagian T adalah rangkaian node yang sedemikian rupa sehingga setiap dua node yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contohnya ini adalah pohon yang dapat diurutkan. Jadi di sini akar pohon itu namanya buk. Buk ini
yang merupakan keseluruhan isi buku. Buku ini atau book dia itu terbagi menjadi 4 bagian utama. Ada preface, part A, part B, dan juga reference. Nah, kalau di bagian pertama, preface atau kata pengantar, dia ini memiliki subbagian yang ditandai dengan simbol paragraf. Kemudian pada bagian part A, itu memiliki beberapa bab, mulai dari chapter 1 sampai dengan chapter 5. Part B adalah bagian dari chapter 6 sampai dengan chapter 9. Kemudian bagian reference ini adalah paragraf. Nah, itu contohnya. Kemudian beberapa bagian S ini memiliki subbagian yang lebih lanjut dengan simbol paragraf. Kemudian, nah ini kalau tree itu pohonnya. Nah kalau di tree itu terbagi menjadi dua, ada binary tree dan juga linked tree. Nah kalau linked tree dia ini yang hierarki, sedangkan yang binary tree ini non hierarki. Sedangkan binary tree ini terbagi menjadi dua, ada array binary tree dan juga ada namanya linked binary tree. Selanjutnya adalah pohon ADT. Di sini kita mendefinisikan pohon itu menggunakan konsep posisi sebagai sebuah abstrak untuk node dari pohon. Elemen itu disimpan di setiap posisi dan posisi tersebut memenuhi hubungan induk anak yang mendefinisikan struktur pohon. Jadi objek posisi untuk pohon itu mendukung beberapa metode seperti P elemen itu untuk mengembalikan elemen yang disimpan dalam posisi P. Kemudian untuk ADT pohon yang mendukung metode aksesor memiliki beberapa metode. Ada root untuk mengembalikan posisi akar T atau non jika T-nya kosong. Kalau T islock mengembalikan true jika posisinya itu akar. Jika posisi akar dari pohon T. Kemudian T parent itu mengembalikan posisi parent, kemudian tenant children itu untuk menghitung berapa jumlah anakan dari posisi P. Kalau T children dia untuk menghasilkan iterasi anakan dari posisi P. Kalau T is leaf dia mengembalikan true jika posisi P itu tidak menjadi anakan. Kalau length itu untuk panjang elemennya berapa. Kalau T is empty itu mengembalikan mengecek apakah ada anakannya. Berarti kalau ada anakannya itu false, nanti dia kembalikan false. Tapi kalau misalnya tidak ada anakannya berarti mengembalikan true. Kemudian kalau T position dia itu menghasilkan iterasi untuk semua posisi dari pohon T. Kemudian kalau iter T untuk yang menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Nah, selanjutnya adalah duck typing. Apa sih itu duck typing? Duck typing adalah sebuah cara pemrograman di mana sebuah objek itu dimasukkan ke dalam fungsi atau metode yang mendukung semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan. Jadi tipe objek tersebut dia itu tidak penting, yang penting adalah objek tersebut mendukung semua metode atau atribut yang dipanggil. Nah, selanjutnya adalah abstract base class for tree data structure. Jadi kita itu mengikuti prinsip duck typing dengan menyediakan kelas abstrak dasar dan beberapa subkelas konkret yang mewakili dari kelas dasar. Jadi kalau prinsipnya dia duck,
Jika berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan bersuara seperti bebek, maka pasti itu adalah bebek. Tapi kalau entitasnya bukan bebek yang berperilaku seperti bebek, dianggap sebagai bebek karena penekanannya itu pada perilaku. Jadi dengan analoginya untuk bahasa pemrograman, tipe objek itu tidak penting selama objek berperilaku seperti yang diharapkan. Nah, untuk kelas dasarnya di sini ada kelas posisi yang bersaran dengan metode-metode abstrak. Yang kedua ada beberapa metode abstrak, kemudian beberapa metode konkret, ada rollout, leave, empty. Kemudian tidak ada inisiasi langsung yang dibuat untuk kelas dasar ini. Nah, baik, di sini kita akan langsung membuat. Jadi kita buat dulu kelas yang namanya itu tree. Kemudian kita buat kelas anakan dari tree, yaitu kelas position. Nah, kelas position ini mempunyai beberapa function, dimulai dari elemen ini untuk node-node-nya. Kita kasih not implement error. Kalau ada diimplementasikan dia akan error. Kemudian ada kita buat defx. Kalau defx ini dia akan mengembalikan true jika posisi lain itu mewakili lokasi yang sama. Nah, di sini juga kita kasih rise ya. Rise not implemented error, dia itu harus diimplementasikan oleh subclass. Kita buat lagi yang selanjutnya, ada defne. Mengembalikan true jika posisi lain itu tidak mewakili lokasi yang sama. Di sini pattern kemudian ada def rollout. Ini mengembalikan posisi yang mewakili akar dari pohon atau non jika tidak kosong. Kemudian kita buat fungsi untuk kelas parent. Kemudian untuk menghitung jumlah
anakan dari posisi P. There are no children. Halo? Salam. Kenapa, Mak? Bisa diambil gas, ada di mobil dari silakan. Oh iya, selesai buat video. Saya lagi merekam. Oh iya, ada. Iya. Oke. Mau lanjut udah? Ya, oke. Salam. 2 atau 1? There are no children. Kemudian kita buat lagi fungsi untuk children-nya. Untuk menghasilkan iterator dari anak-anak yang memiliki posisi P. Kemudian untuk panjang dari total elemen di dalam kelas tree itu kita gunakan fungsi len. Kemudian ada lagi that is row out, mengembalikan true jika posisi mewakili akar dari pohon. Kemudian di sini kita buat fungsi untuk daunnya dari kelas tree. Jadi dia itu akan mengembalikan dari berapa dari children. Nah, selanjutnya adalah computing depth. Jadi kita misalkan P ini adalah posisi dari sebuah simpul dari pohon T. Kemudian kedalaman P adalah jumlah ancestors dari P. Jadi P itu tidak termasuk. Kedalaman akar dari T itu adalah 0 karena akar itu tidak memiliki nenek moyang lagi. Jadi dia itu akar sudah paling yang terdalam ini. Kedalaman P juga itu didefinisikan secara rekursif. Jika P itu adalah akar, maka kedalaman P adalah 0.
Jadi kalau misalnya tidak, kedalaman P itu ditambah dengan kedalaman induk dari P. Pada gambar di sebelah kanan, not itu adalah kedalaman 0. Jadi not itu yang ini, itu kedalaman 0 adalah akar. Kemudian not dengan kedalaman 1, ini adalah children-nya atau anakannya, ada sebelah kiri dan juga kanan. Kemudian not dengan kedalaman 2 ini adalah anakan dari kedalaman 1. Jadi untuk setiap not yang bukan akar, kita akan menambahkan 1 pada kedalaman orang tuanya. Jadi diagram pohon itu menunjukkan not dengan label kedalaman D, akar pohon memiliki kedalaman 0. Kemudian anak-anak langsung dari akar memiliki kedalaman 1. Kemudian cucu-cucunya dari akar itu memiliki kedalaman 2. Kemudian kalau panah ini itu menunjukkan hubungan antara not dan juga parent yang menyoroti bagaimana kedalaman dihitung dengan menambahkan 1 pada kedalaman not orang tua. Nah, kalau untuk kedalaman dia kita tambahkan lagi di sini def solve P. Kemudian ada pekondisian jika P adalah akar, P itu akan mengembalikan 0. Ini return 0. Namun kalau bukan, jika P itu bukan akar, maka 1 itu ditambah dengan kedalaman induk dari P. Maka akan mengembalikan return 1 plus solve P solve parent P. Nah, kalau gambar di bawah ini merupakan gambar yang menunjukkan dua pohon atau tree, dan bagaimana metode def itu berfungsi untuk menghitung kedalaman not dari row out. Jadi jumlah not n itu sama dengan 5, kedalaman maksimumnya 4, dan juga maksimumnya itu 4. Jadi bagaimana not itu dengan kedalaman maksimumnya. Untuk posisi height, di mana untuk menghitung tinggi, ketinggian posisi P pada pohon P itu didefinisikan secara rekursif. Jika P itu daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P itu adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak T. Kemudian, tinggi pohon yang tidak kosong dari T adalah tinggi akar T. Kemudian proporsinya, tinggi pohon yang tidak kosong itu sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Di sini ada dua implementasi, ada hex 1 yang memanggil kedalaman algoritma P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke 0n pangkat 2 kompleksitas waktu kasus terburuk. Kemudian hex 2P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear 0n kompleksitas waktu. Nah, kalau yang dimaksud dengan daun itu yang paling terakhir ini. Ini yang dimaksud dengan daunnya. Selanjutnya ada n untuk jumlah posisi pohon. Misalkan di sini terdapat posisi daun L. Untuk waktu komputasinya yaitu 0n sigma TL
dp tambah 1. Jadi setiap panggilan ke fungsi dep memiliki waktu konstan 0 dp tambah 1 yang dalam kasus terburuk dapat berupa kompleksitas waktu n kurang 1 atau 0m. Jadi fungsinya ini kompleksitas waktu terburuk fungsi H1 adalah 0 dalam kurung n tambah n kuadrat sama dengan 0 n pangkat kuadrat. Nah, sekarang kita codingannya dia def H akan mengembalikan nilai maksimal ya, jika itu kedalamannya max self depth. Kemudian untuk P, di sini ada kondisinya. Jadi gambar ini menunjukkan dua kasus tree dengan kasus 1 n itu sama dengan 5, l-nya itu sama dengan 3. Terdapat 5 not dengan 3 daun. Ini not 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau daun ini yang tidak memiliki lagi anakan ini 1, 2, dan 3. Kemudian nilai C untuk setiap not itu dihitung sebagai 1 ditambah dengan kedalaman dari not tersebut. Nah, kalau C2, ini kan C2 sama dengan 1 ditambah kedalamannya 2 berarti 3. Nah, kalau ini tetap kedalamannya 1. Nah, kalau ini 1 ditambah 3 kedalamannya 4 sama juga 1 tambah 3 kedalamannya 4. Jadi 3 tambah 4 tambah 4 tambah 1 itu 13. Nah, kalau yang ini dia notnya itu sama dengan 5 dengan leaf-nya itu 1 kedalaman 5 ini. Jadi pertama 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu 1 ditambah dengan 5 jadi 6. Nah, ini adalah notnya. Jadi C1 itu memiliki 2 kedalaman, ada 0, ada C2 dan juga C3. Nah, kalau C2 ini dia sudah tidak memiliki lagi anakan, jadi stop. Kemudian di sini C3 dia itu memiliki 2 anakan, 1, 2. Jadi dia di sini 0 dan juga 0 tidak memiliki lagi anakan. Jadi total anakan dari pohon itu adalah
2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian kalau yang gambar di sebelah, di sini memiliki satu anakan. Kemudian memiliki lagi satu anakan. Memiliki lagi satu anakan. Nah, kalau C5 tidak memiliki anakan, jadi habis. Nah, jadi kalau total anakan sini 1, 2, 3, 4. Nah, untuk binary trees atau pohon binar. Nah, untuk pohon binar itu adalah pohon yang terurut dengan propertinya itu berikut. Setiap node itu dia paling banyak punya itu 2 anakan. Setiap node anakan diberi label, ada namanya anak kiri dan juga anakan kanan. Jadi kalau binary trees itu maksimal 2 anakan, tidak lebih. Kemudian anak kiri itu mendahului anak kanan dalam urutan anakan dari sebuah node. Setiap subpohon yang berakar pada anak kiri ataupun kanan dari simpul internal V disebut disebut left subtree atau right subtree, yang masing-masing itu adalah V. Pohon binar dikatakan proper atau layak jika setiap node itu mempunyai 0 atau 2 anak. Kemudian pohon seperti ini juga disebut dengan pohon binar penuh. Jadi dalam pohon binar yang tepat, setiap node internal itu memiliki tepat 2 anak. Kemudian pohon binar yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contohnya pohon keputusan adalah pohon binar yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Kemudian untuk ekspresi aritmatikanya itu dapat direpresentasikan dengan pohon binar yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta. Node internal adalah operasinya. Nah, misalnya di sini ada pertanyaan dari Are you nervous? Yes. Kalau yes berarti akan menyimpan akunnya. Tapi jika tidak, maka dia akan bertanya lagi. Akankah kamu akses uangnya untuk 5 tahun ke depan? Jika ya, money market fund. Kalau jika tidak, are you willing to accept this in exchange for higher expected returns? Jika yes, maka dia akan mencetak stock portfolio. Jika tidak, dia akan diversity portfolio. Nah, ini merupakan contoh dari binary trees. Dia tuh maksimal mempunyai 2 anakan, ada node kiri dan juga node kanan. Selanjutnya adalah definisi pohon binar rekursif. Jadi pohon binar kosong itu terdiri dari sebuah simpul R yang disebut dari akar T yang menyimpan sebuah elemen. Kemudian pohon binar itu yang mungkin kosong disebut subpohon kiri. Kalau yang pohon binar yang mungkin juga kosong bisa juga disebut sub kanan. Kemudian untuk pohon binar yaitu ada 3 metode. Kita bisa menggunakan T-left untuk sebelah kiri, untuk right untuk sebelah kanan. Kemudian sibling itu kalau misalnya dia itu saudara. Nah, untuk binary tree abstract implementasinya, kelas binary tree itu masih bersifat abstrak, yaitu mewarisi semua properti dari kelas tree, contohnya parent, leaf untuk daunnya, dan juga ada root. Kemudian menyediakan 2 deklarasi untuk 2 abstrak baru, ada left dan juga right. Kemudian untuk membuat implementasi konkret
ada siblings, dan juga ada children. Jadi di sini kita akan buat ya binary trace. Jadi pertama kita buat kelas binary tree. Mempunyai satu buah fungsi untuk yang kiri. So, okay. Ini berarti harus diimplementasikan oleh kelasnya langsung. Kemudian di sini right. Kemudian di sini siblings untuk yang samyang atau saudaranya. Jadi kita buat dulu sebuah objek baru, yaitu parent sama dengan self.parent. Jika parentnya itu tidak ada atau kosong, maka yang akan dikembalikan juga adalah kosong atau tidak ada. Jika bukan, jika di sini lagi, jika P-nya itu adalah parentnya di sebelah kiri, maka dia akan mengembalikan parent yang sebelah kanan. Kemudian ini adalah sifat dari pohon binar. Jadi kita itu menyatakan himpunan semua not dari A adalah pohon T pada kedalaman yang sama D dengan ketinggian D dari T. Secara umum, level D itu memiliki not paling banyak. Kemudian jumlah maksimum not pada tingkat pohon binar bertambah secara eksponensial secara dengan turunnya pohon. Nah, ini proporsinya pembenaran. Jadi kita itu membuat dua tumpukan, satu untuk not eksternal, satu untuk not internal. Kasus 1, jika T itu mempunyai satu simpul V, maka V itu dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun simpul untuk internal. Kasus kedua, jika T itu memiliki lebih dari satu not, itu akan menghapus sepasang, satu not eksternal dan juga satu not internal dalam waktu sekaligus, dalam waktu yang sama. Jadi pada akhirnya hanya tersisa satu not saja yang bersifat eksternal. Kemudian untuk implementasi tree sendiri itu kita bisa menggunakan struktur linked untuk binary trees, kemudian bisa menggunakan representasi berbasis array, bisa menggunakan struktur linked untuk general trees. Selanjutnya adalah linked struktur untuk binary trees. Setiap node itu menyimpan referensi untuk elemen yang disimpan pada posisi P. Kemudian node anakan kiri, node anak kanan, dan juga ada node parent. Kemudian pohon T itu menyimpan dua variabel. Ada variabel untuk menyimpan referensi ke node akar, dan juga ada variabel size yang mewakili jumlah total node dari T. Kemudian gambar ini dua bagian, ada bagian A ini ilustrasi dari sebuah simpul node dalam pohon binar.
Simpul ini memiliki 3 komponen utama. Ada elemen untuk nilai, ada sebelah kanan untuk pointer anak kanan, sebelah kiri untuk pointer anak kiri. Selain itu ada juga referensi keparen yang menunjukkan simpul induk dari simpul tersebut. Selanjutnya adalah implementasi dari linked binary tree. Jadi subkelas dari kelas binary tree itu didefinisikan jadi 2 kelas yang bersarang. Ada yang kelas yang non-public, yaitu node yang tidak akan dipublikasikan untuk mempresentasikan sebuah node. Ada juga kelas posisi yang dipublikasikan yang membungkus node-nya. Jadi diwarisi dengan kelas tree position. Kemudian juga untuk menyediakan 2 metode utilitas, ada 2 yang dipakai di sini. Ada validity, dia ini untuk memeriksa validitas posisi yang diberikan dengan kuat saat membukanya. Kemudian ada juga utilitas yang make position untuk membungkus sebuah node sebagai posisi untuk dikembalikan kepada pemanggilnya. Di sini ada operasinya: add row out, add left, add right, replace, delete menghapus, attack. Nah, sekarang kita langsung saja coding ya. Untuk kelas linked binary tree. Kita buat linked binary tree.py. Jadi di sini kita buat dulu kelasnya. Linked binary tree itu binary.
Baik, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, kita sudah membuat namanya kelas untuk kelas string. Kelas string ada kelas position. Kemudian ini untuk kelas binary tree. Kemudian ini untuk kelas linked binary tree. Dimulai dari dev init, di sini ada save row-out-nya non, inisialisasi row-out-nya ini dari pohon sebagai non. Kemudian kita inisialisasi ukuran pohon itu sebagai 0. Untuk dev len ini untuk mengembalikan total elemen dalam pohon. Dev row-out untuk mengembalikan posisi row-out dari pohon. Dev parent untuk mengembalikan posisi parent dari P. Untuk dev left itu mengembalikan posisi anak kiri dari P. Dev right untuk mengembalikan posisi anak kanan dari P. Dev num children itu untuk mengembalikan jumlah anak. Dev add root untuk mengembalikan posisi row-out yang baru. Dev add left mengembalikan posisi anak kiri yang baru. Kemudian dev add right mengembalikan posisi anak kanan yang baru. Dev replace mengembalikan elemen yang lama. Dev delete untuk mengembalikan elemen dari node yang dihapus. Kemudian dev attach, dia di sini untuk memvalidasi posisi P. Jika P itu bukan daun, maka akan dimunculkan error. Jika tipe pohon itu tidak sama, maka juga akan dimunculkan errornya. Ini ada pesannya. Kemudian jika T1 tidak kosong, maka row-out dari T1 menjadi anak kiri dari node. Set row-out dari T1 menjadi non. Kemudian jika T2 itu tidak kosong, maka row-out dari T2 menjadi anak kanan dari node. Kemudian ada print children untuk mengembalikan string dari yang telah dibentuk. Kemudian dev str ini untuk mengembalikan string representasi dari tree. Nah ini P sama dengan linked binary tree itu membuat objek pohon binar bernama P. Kemudian ada P add root providence itu menambahkan row-out pada pohon P dengan nilai providence. Kemudian lagi P add left row-out Chicago menambahkan node kiri dari row-out dengan nilai Chicago. Kemudian add right ini dengan nama Seattle, berarti dia menambahkan node kanan dari node kiri row-out dengan nilai Seattle. Kemudian kalau P add right dia menambahkan node kanan dari row-out dengan nilai Baltimore. Coba kita lihat ya hasilnya seperti ini. Nah, dia kan yang ini Providence. Kemudian ditambahkan sebelah kiri Chicago. Lalu ditambahkan lagi sebelah kanan Seattle. Kemudian yang P add left, P left, P row-out, Baltimore itu menambahkan node dari yang sebelah kanan dari row-out dengan nilai Baltimore. Dari Chicago dia Baltimore, sama-sama yang sebelah kiri ya. Kemudian P add right New York, dia tambahkan lagi yang dari Seattle, tambahkan lagi New York. Kemudian dia mencetak struktur pohon binar P.
lalu dia print ini untuk garis pembatasnya. Nah, dimulai lagi membuat objek dari pohon binar bernama key. Key at root. Ini menambahkan root pada pohon key. Dia tambahkan ini min. Kemudian lagi key at left root. Ini menambahkan not kiri dari root dengan nilai slash. Kemudian Q at right, dia menambahkan not kanan dari root dengan nilai plus. Ditambahkan lagi di sebelah kanan. Kemudian lagi Q at left, Q left, Q root, dia tambah. Itu dia menambahkan not kiri dari not kiri root dengan nilai X. Kemudian lagi dia Q at right, dia menambahkan not kanan dari not kiri dengan nilai plus. Ini dia. Nah, begitu seterusnya hingga selesai prosesnya. Intinya saja cara membacanya dari ini, misalnya kayak Q at left, Q left, Q left, root plus. Ini berarti dia itu menambahkan not sebelah kiri pada root kiri, kemudian root kiri lagi, lalu dia tambahkan plus. Seperti itu cara kerjanya. Dan seterusnya hingga selesai. Kemudian nantinya dia akan print key hasil dari anakan dari leaf-leafnya itu. Begitulah dari codingan mengenai implementasi Python menggunakan struktur linked binary tree. Selanjutnya ini adalah performance of the linked binary tree implementation. Jadi untuk operasi len is empty, dia running time-nya 01. Untuk root, parent, left, right, sibling, children, dan non-children, dia running time-nya itu 01 juga, yang berarti itu mengakses parent, left, right, sibling, children, non-children itu. Kemudian kalau is root, is leaf, dia itu memeriksa apakah sebuah node adalah akar atau daun node tanpa si child-nya. Dia running time-nya 01 juga. Kemudian untuk depth p, dia itu menghitung kedalaman node p dalam pohon, jarak dari node p ke akar. Dia running time-nya 0 dalam kurung dp ditambah dengan 1. Kemudian untuk height, yaitu menghitung tinggi pohon, jarak terpanjang dari akar ke daun terjauh. Running time-nya 0n. Kemudian untuk add root, add left, add right, replace, delete, dan attach, itu dia menambah akar, menambah anakan kiri, menambah anakan kanan, dan juga mengganti nilai node, menghapus node, dan juga menggabungkan pohon. Dia running time-nya itu 01. Jadi penjelasan di atas ini dalam bentuk tabel, dia ini mencakup deskripsi dan waktu eksekusi untuk setiap operasi pada implementasi linked binary tree. Dan ini memberikan pandangan yang jelas tentang efisiensi dari berbagai operasi yang dapat dilakukan pada linked binary. Sekian video mengenai trees pada lecture ke-8 ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, kesalahan dalam penjelasan video ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.